sistem ekonomi yang sangat tergantung dengan alam ya, tadi sudah saya jelaskan. Kenapa sistem ekonomi ini sangat tergantung dengan alam? Ciri-cirinya yang pertama adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Misalnya keahlian seseorang untuk bertani dari seorang ayah itu diturunkan kepada anaknya, kemudian nanti diturunkan kepada cucunya tanpa melalui proses pendidikan yang resmi. Jadi seperti itu, diturunkannya secara turun-temurun aja. Kemudian yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Karena pada sistem ekonomi tradisional ini mereka lebih menggunakan kekayaan alam yang ada di sekitar. Jadi apa yang ada di sekitar mereka itu dimanfaatkan untuk menghasilkan produk maupun untuk konsumsi. Ciri yang ketiga, menggunakan sistem barter. Sistem barter itu adalah sistem jual beli dengan cara tukar menukar barang. Jadi barang ditukar dengan barang, bukan dengan uang. Yang keempat, belum ada pembagian kerja. Maksudnya adalah pada sistem ekonomi tradisional ini, semua kepala rumah tangga, semua keluarga itu bertindak sebagai produsen, juga bertindak sebagai konsumen. Jadi ketika mereka ingin makan, mereka juga harus menghasilkan makanan. Setelah makanan itu dihasilkan, baru dapat dikonsumsi. Yang kelima yaitu terikat dengan tradisi atau adat istiadat. Dan yang keenam, tanah adalah sumber produksi dan kemakmuran. Kenapa? Karena tanah itu adalah segala-galanya bagi mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi ketika tanah sudah tidak menghasilkan apapun, mereka akan berpindah tempat. Guys, ada kelebihannya ya sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama yaitu mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Gak ada tuh mereka saling memusuhi ataupun saling menguasai. Nah, seperti itu. Yang kedua, barang yang dihasilkan itu hanya untuk kelangsungan hidup. Tidak ada barang yang dihasilkan itu untuk suatu hiburan. Itu nggak ada, sehingga hal ini akan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, adat istiadat itu sangat terjaga karena mereka sangat menghormati leluhur. Yang keempat, alam itu relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Jadi tidak ada sistem penangkapan ikan menggunakan misalnya bom atau apa, nggak ada. Mereka menangkap ikan dengan hal-hal yang wajar yang tidak merusak alam, sehingga alam sekitar sangat terjaga. Tetapi kekurangannya guys, yang pertama yaitu produksinya sangat terbatas karena memang sangat tergantung dengan alam. Karena ketika alam itu sudah tidak menghasilkan apapun, ya berarti mereka berhenti memproduksi, harus berpindah tempat. Yang kedua, standar hidup mereka itu sangat relatif rendah. Tidak ada keinginan untuk dapat hidup kaya, mapan, sehingga bisa berfoya-foya, nggak ada. Standar hidup mereka itu ya hanya ingin bisa hidup. Untuk bisa hidup bagaimana? Ya hanya dengan makan. Untuk dapat makan itu bagaimana? Ya menghasilkan makanan, udah selesai. Seperti itu saja. Tidak ada keinginan untuk berpendidikan tinggi atau apapun. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang digunakan sangat sederhana atau tradisional. Mereka belum mengenal teknologi ya guys. Yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Karena ketika ada perubahan datang, ketika ada misalnya teknologi datang, mereka menganggap bahwa teknologi itu justru akan membawa sebuah kerusakan buat alam mereka. Nah, itu adalah penjabaran tentang sistem ekonomi tradisional. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi terpusat atau komando, yaitu di mana sistem ekonomi ini direncanakan dan diatur oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu hanya bertindak sebagai pelaksana saja.
Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan itu hampir tidak ada. Contohnya, kalian itu tidak bisa memiliki tanah atau memiliki sertifikat tanah atas nama kalian. Kenapa? Karena tanah itu merupakan sumber produksi, sehingga tanah itu dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah, sehingga rakyat itu tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Jika kamu tinggal di negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat ini, kamu tidak boleh mempunyai cita-cita atau tidak bisa mempunyai cita-cita. Kenapa? Karena negara sudah menentukan pekerjaanmu di masa yang akan datang. Jadi sebagai warga negaranya, kamu hanya tinggal mengikuti saja. Yang ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Sudah sangat jelas ya, pemerintah itu mengatur. Masyarakat itu hanya tinggal melaksanakannya. Tapi ada kelebihannya loh guys. Sistem ekonomi terpusat ini, yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Jadi untuk kenaikan harga itu jarang sekali terjadi. Bahkan kemungkinan tidak ada. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kebijakan ekspor impor itu ditentukan oleh negara, sehingga barang-barang buatan lokal itu lebih terjamin pasarnya. Yang ketiga, relatif lebih mudah melakukan distribusi pendapatan. Kenapa? Karena pemerintah sudah menjamin kehidupan warga negaranya dengan memberi pekerjaan, tidak ada pengangguran, sehingga pendapatannya terjamin. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan pemerintah, sehingga pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Ini kelebihan dari sistem ekonomi terpusat. Nah, kekurangannya sekarang. Yang pertama, sistem ekonomi komando ini mematikan inisiatif individu untuk maju. Kenapa? Karena segala kegiatannya diatur oleh pemerintah, tidak berdasarkan kreativitas atau ide-ide dari masyarakatnya. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Nggak bebas punya tanah. Kalau dia punya tanah, sewaktu-waktu tanahnya mau dipakai oleh negara, ya harus diberikan. Karena hak untuk memiliki sumber produksi itu tidak dimiliki oleh masyarakat. Begitu ya. Nah, berkebalikan dengan sistem ekonomi komando tadi, pada sistem ekonomi pasar atau kapitalis ini, kegiatan perekonomian dikuasai atau dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Karena pemerintah hanya bertindak untuk mengawasi saja dalam kegiatan perekonomian. Sehingga kegiatan perekonomian ini sangat bergantung pada mekanisme pasar. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah semua sumber produksi dimiliki masyarakat. Jadi boleh tuh kalau kalian ingin menguasai air atau mungkin bahkan pegunungan, itu diperbolehkan dalam sistem ekonomi pasar. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur langsung dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah itu hanya pengawasan atau pengamanan saja. Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Yang keempat, timbul persaingan. Kenapa timbul persaingan? Ya karena masyarakat diberi kebebasan,
sehingga antar individu atau antar warga negara melakukan kegiatan persaingan untuk memperoleh pasar produknya masing-masing. Yang kelima, semua kegiatan ekonomi bertujuan mencari keuntungan. Tidak ada kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk kegiatan kemanusiaan. Semuanya bertujuan untuk mencari laba. Adapun kelebihan dalam sistem ekonomi pasar, yang pertama, jelas menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat, karena kegiatan ini dilakukan dari keinginan sendiri oleh masyarakat. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksi, bebas untuk memiliki apapun yang mampu dia beli. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju, jadi berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang keempat, dapat menghasilkan barang yang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Yang kelima, akan terjadi efisiensi dan efektivitas yang tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Adapun kekurangannya dari sistem ekonomi pasar ini, yang pertama adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ya karena masyarakatnya terbagi menjadi golongan pemberi kerja dan golongan pekerja, sehingga sebagian besar pendapatan itu diterima lebih banyak oleh golongan pemberi kerja daripada pendapatan para pekerja. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang terjadi adalah yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin cenderung tetap miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang jelas merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem ekonomi campuran, yang merupakan perpaduan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komando, di mana pemerintah dan swasta secara berimbang memecahkan masalah ekonomi secara bersama-sama. Adapun ciri dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomiannya secara bersama-sama ya guys. Jadi pemerintah itu bertindak sebagai produsen, juga bertindak sebagai konsumen. Begitu pula swasta atau masyarakat. Bertindak sebagai produsen, juga bertindak sebagai konsumen. Jadi saling melengkapi. Yang kedua, walaupun tatanan ekonomi itu merupakan mekanisme pasar, tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Misalnya, untuk harga jual ditentukan oleh penjual, tetapi pemerintah tetap mengeluarkan undang-undang atau peraturan tentang harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah, gunanya untuk melindungi konsumen maupun untuk melindungi produsen. Ciri yang ketiga yaitu terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Jadi persaingan yang ada ini masih bisa dikendalikan. Jadi untuk kegiatan monopoli atau kejadian monopoli masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama adalah terjaminnya kestabilan ekonomi karena pemerintah masih mengatur, mengawasi, bahkan ikut mengelola perekonomian. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Jadi ada beberapa usaha yang difokuskan oleh pemerintah, misalnya kalau di Indonesia di bidang telekomunikasi, atau misalnya pemerintah mendirikan PLN, atau pemerintah di bidang
perhubungan, dia mempunyai perusahaan kereta api. Nah, jadi pemerintah lebih fokus menggerakkan sektor usaha yang dimiliki, sedangkan sektor-sektor lain bisa dipegang oleh masyarakat. Yang ketiga, kelebihannya terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Dan yang keempat, terdapat pengakuan hak atas milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Jadi kalau kalian ingin menguasai tanah atau ingin memiliki kendaraan itu masih diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Tidak sampai satu pulau dikuasai oleh satu orang, itu tidak. Jadi ada batasan untuk menguasai sumber produksi. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Dan yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Guys, masih semangat kan? Yuk kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Nah, jadi sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia? Apakah sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi campuran? Jadi sebenarnya sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, tapi dengan nama sistem ekonomi Pancasila. Apa itu? Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas dan syarat tertentu. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sistem ekonomi Pancasila ini mempunyai nilai-nilai dasar. Apa saja itu? Yang pertama adalah kekeluargaan, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat adalah keadilan, dan yang terakhir adalah kemandirian. Jadi sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia ini namanya adalah sistem ekonomi Pancasila.